Halo, jumpa lagi dengan Oma Ning. Seperti biasa, Oma selalu ingin berbagi sehat cara alami untuk Ancu, anak cucu, dan kita semua tentunya. Kali ini Oma ingin berbagi satu jenis rimpang. Nih rimpangnya seperti ini ya. Kalau nanti dipotong, jadi kadang-kadang kan kita perlu tahu ya, Oma pernah kan ya berbagi tentang bedanya rimpang. Nih, kalau rimpang dari bangle, nih lihat nih, kalau Oma potong begini nih, warnanya kuning, aromanya khas banget. Nah, kalau zaman dulu nih, biasanya ini ada yang bilang untuk apa ya, menghalau hal yang negatif, ada yang percaya seperti itu karena mungkin aromanya itu ya. Nah, tetapi Oma ingin berbagi tentang bagaimana secara ilmiah. Kan kita di zaman milenial tuh harus jelas ilmiahnya bagaimana ini bangle. Bangle itu bahasa Latinnya Zingiber casumunar ya, Zingiber casumunar. Ada yang keliru kadang-kadang, kok zingiber kan jahe gitu ya. Ini termasuk keluarga. Jadi zingiber ini familinya ada jahe, ada ini apa namanya, bangle gitu ya. Nah, sekarang kita ingin cari tahu, kalau orang-orang dari daerah lain ada yang bilang ini pangle, kalau di Jawa Barat pangle, kemudian Jawa Timur bengle ya, kalau di Bali bengle, ada kunyit bolai, bungle, dan macam-macam ya. Nah, kandungan dari bangle ini ya, ini kandungan kimiawinya minyak atsiri, ini sineol dan pinen, damar, lalu pati dan tanin ya. Kemudian dia juga seperti rimpang yang lain, dia bangle ini mengandung saponin, flavonoid, minyak atsiri ya. Ini penelitian dari Depkes RI ya. Juga kalau yang ini rasanya agak sedikit pahit ya, dibandingkan dengan kencur misalnya, jahe agak beda. Ini agak sedikit pahit, tetapi juga agak pedes ya. Lalu aromanya memang menyengat banget ya. Selain memiliki khasiat sebagai obat tradisional, tanaman bangle juga dapat digunakan sebagai aromaterapi karena aromanya khas jamu ya. Lalu ada juga dipakai untuk bumbu dapur, dan yang menarik bisa menjadi insektisida alami, juga menjadi campuran parfum mawar menurut informasinya seperti itu ya. Nah, dari kandungannya itu dia punya khasiat juga, seperti halnya daun jati Belanda, daun kemune. Ternyata bangle ini juga peluru lemak. Maka kalau digabungkan nanti menjadi satu ramuan yang memang betul-betul meluruhkan lemak secara signifikan ya. Dan juga menariknya dia juga jadi obat batuk karena dia anti radang, anti inflamasi. Menarik sekali nih bangle ya. Dia juga anti bakteri, atasi demam, bahkan atasi sakit kepala. Nih ya. Juga untuk masuk angin. Ada menariknya ini, selain menurunkan panas, antipiretik, dia juga peluru kentut atau karminatif ya. Juga peluru dahak karena sebagai ekspektoran. Dia juga antioksidan dan obat cacing yang bagus. Ini menurut penelitian Dr. Dali Marta ya. Nah, bukti ilmiahnya sudah banyak. Ada yang meneliti memang sebagai pelangsing ya. Ini Retno Wulandari, Darusman,
tahun 2001, 2004 ya. Dan masih banyak lagi penelitian-penelitian yang membuktikan bahwa bangle ini memang menjadi obat pelangsing ya. Nah, cara mengolahnya bagaimana? Bangle ini bisa dijadikan minuman, bisa juga jadi obat luar. Memang beberapa tanaman obat ya, yang misalnya contoh, dia mempunyai khasiat anti radang atau anti inflamasi. Dia bisa dijadikan minuman untuk diminum, bisa juga nanti dihancurkan seperti ini misalnya, nanti diparut, bisa diborehkan misalnya untuk anak bayi. Bagus sekali ini diparut, nanti dicampur dengan minyak telon kalau anak-anak lagi batuk, panas. Ini kan dia tadi anti demam ya, menurunkan panas ya. Jadi bisa seperti itu. Kalau bayi mosok mau disuruh minum ini kan nggak bisa, susah. Makanya solusinya adalah dijadikan obat luar atau jadikan parem misalnya ya, karena melalui pori-pori tubuh ini ramuan bangle ini bisa meresap ke dalam tubuh ya. Maka obat-obat pun, obat medis misalnya ya, ada yang diminum, ada juga obat luarnya. Ini kalau sudah ada obat yang diminum, ada obat luar, itu akan lebih cepat. Jadi ibarat kata perang melawan penyakit, wah digempur dari sana sini penyakitnya. Dari dalam ada, dari luar ada. Begitu Ancu. Nah, kalau untuk rematik misalnya, rematik bisa juga, ternyata khasiatnya nih ya, bisa untuk atasi bengkak, atasi rematik, sakit kepala, masuk angin ya, demam kuning misalnya ya. Kalau untuk rematik ini juga bisa dicampur dengan lempuyang, kemudian diborehkan pada bagian yang sakit, misalnya di kaki atau di tangan gitu ya. Kalau untuk obat luar ya memang sama halnya dengan minum, ya harus jangan cuma sekali, 3 kali misalnya, bersihkan nanti tempelkan lagi, begitu caranya ya. Nah, kalau untuk membuat minuman, bangle ini bisa dicampur dengan rimpang yang lain, atau boleh juga kalau misalnya mau dicampur dengan daun, ini daun mint karena tujuannya tadi misalnya masuk angin atau batuk. Ini daun mint juga untuk obat batuk, ya kan? Jadi contohnya nih, Oma sudah siapkan, ini udah dipotong-potong nih banglenya. Jadi dibersihkan, cuci bersih, disikat, lalu dibuang yang item-itemnya tadi ya. Oke, jadi kayak misalnya ini kan nggak mungkin nih, contoh yang hitam-hitam begini, ini harus dibuang, diambil yang bersihnya seperti ini ya. Contohnya kalau kita mau bikin minuman yang langsung segar, ini bisa begini saja ya. Ini dipotong-potong sudah ya, dicuci bersih sudah nih. Nah, seperti itu saja. Kemudian kalau kita mau campur dengan daun, boleh. Ini tadi Oma udah cuci bersih ya daunnya. Nih, misalnya kita 2 atau 3 deh ini sama sepucuknya gitu ya. Ini daun jinten ini juga aromanya khas. Nih, ya kita beginikan aja. Nah, ya sudah. Ini tinggal kita seduh dengan air mendidih. Coba Oma tunggu sebentar ya. Ini biar agak mendidih dulu. Nanti baru kita tuang di sini, gitu. Ya, kalau misalnya ada yang kepingin, Oma, bagusan mana kalau bikin jamu itu direbus apa diseduh air mendidih? Itu banyak yang sering bertanya seperti itu. Tinggal kita tujuannya mau bagaimana. Kalau misalnya mau dijadikan obat, memang sebaiknya direbus ini rimpang ini ya, bangle. Tetapi kalau tujuan Oma nggak sakit, maaf nih, nggak minta ya, Oma nggak sakit, tapi hanya untuk kesehatan, menjaga kesehatan saja. Bagaimana caranya? Ini caranya. Tadi cuma sepotong saja, lalu dipotong kecil, dicuci bersih ya, lalu dikupas dan dipotong kecil-kecil, ditambahkan daun
ini jinten. Boleh sih ditambahkan daun mint juga boleh, nggak apa-apa. Ini Oma cuman memberi masukan supaya nanti rasanya tuh atau aromanya itu lebih enak gitu. Ya. Oke. Nih, jadi sudah seperti, oh iya, belum ditambahkan, ini ada daun stevia, nih sedikit aja udah berasa nanti, ya. Nah, ini solusi supaya bangle ini bisa melunturkan lemak, ya jangan ditambahin gula pasir, nggak bisa, ya. Bisa ditambahkan daun stevia atau daun apa? Daun stevia boleh, daun serai boleh, daun jinten boleh gitu ya. Kalau misalnya mau manis juga selain daun stevia bisa juga dengan madu. Oke, no, sudah mendidih nih ya. Nih, oh sedikit lagi. Jadi memang bisa saja pakai air dispenser, tetapi sarinya akan lebih keluar kalau kita pakai air mendidih seperti ini. Contoh ya, nih sudah, tinggal kita tuang. Nah, seperti ini saja. Jadi bikin jamu itu tidak rumit, tidak harus, aduh katanya harus 5 gelas jadi 3 gelas. Kalau untuk pengobatan ya. Tapi kalau hanya untuk menjaga kesehatan, begini aja sudah boleh, tutup. Nanti kalau misalnya banglenya banyak, bagaimana supaya awet? Ya tinggal dikupas-kupas, dikeringkan. Nanti dijadikan teh bangle misalnya begitu. Gampang kan ya? Nih, nanti ditunggu sampai dingin, barulah bisa diminum. Begitu Ancu tentang bangle ya. Jadi penelitiannya sudah cukup banyak. Memang kalau khasiat ini akan lebih bagus lagi kalau kita ekstrak. Ya, apalagi kalau dengan nanoteknologi. Itu akan sangat cepat membantu melunturkan lemak atau menurunkan berat badan. Kalau dibuat seperti ini lebih ke arah menjaga kesehatan atau kita melunturkan lemak tetapi tidak terlalu cepat, tidak bisa memang. Misalnya seminggu bisa turun apa enggak? Ya belum tentu, tergantung juga asupan makanannya. Ya. Oke Ancu, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Ancu semuanya. Ya. Semua orang bisa sehat.